Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai mic-nya di sini terlalu jauh gak sih? Harus boosting gini ya. Bentar ya. Cek sound dulu guys ya. Jadi aku pindahin ke arah sini. Siapa tahu bisa lebih dekat kan? Karena aku cuma megang sendok satu, gak mungkin aku pegang kayak gini. Karena aku mau sambil makan ice cream. Ini adalah salah satu ice cream kesukaan aku dari Meiji. Ini murah kok, aku beli di Biomo Suka, dan ini ada rasa matcha, coklat, vanilla. Ya kalau yang kemasan kecil, kalau yang gedenya ada strawberry juga. Jadi aku mau cerita ya kan, tadi itu aku pertama kali mau kirim uang ke Indonesia. Tadinya aku itu mau pakai Wise kan, ternyata di Wise ini itu perlu dokumen pendukung alamat kita guys, bukan cuman kita pakai jalur kado, tapi tuh ada Juminho juga sebagai pendukung, atau enggak my number card. Dan for your information, karena aku belum ada Juminho nya, jadi aku belum bisa. Terus aku nyobain pakai Bicom dong, which is itu lebih gampang, cuma aplikasinya pakai dari kado doang. Terus kayak mau pengirimnya juga bisa dari Indonesia ke akun bank kalian juga. Terus di situ ada dolar Singapura juga, yang mana aku sempet ngebandingin kan kayak Wise sama Smile. Itu tuh gak ada gak ada dolar Singapurnya. Jadi aku cobain kan, kata temen aku cobain pakai Bicom gitu kan. Ya udah aku cobain, dan ternyata itu ada dolar Singapurnya. Tapi kalau untuk nyimpen dolar Singapurnya aku belum tahu bisa apa enggak, kecuali Wise itu bisa nyimpen di berbagai mata uang. Dan kenapa aku juga pakai Wise, karena itu salah satu alasannya biar aku kayak bisa nyimpen di mata uang yang lain juga guys, gitu. Terus nggak cerita nih, udah aku ke 7-Eleven dong tadi dengan pakai kayak gini, tapi pakai topi ya. Ini salah satu foto yang aku tunjukin. Nah, aku kan pakai kayak gitu kan, dengan pedenya aku pergi ke 7-Eleven dong pakai sepeda aku. Emang panas banget gitu kan. Terus kayak ya banyak sepanjang jalan anyway, itu banyak orang Jepangnya sendiri, yang orang sini itu bolak-balik kan, kayak aktivitas lah gitu. Terus kebanyakan dari mereka itu ngeliat aku tuh kayak gitu. Aku tuh ngerasa kayak gimana ya, kayak mungkin mereka pertama kali juga ngeliat orang yang di area sini itu pakai jilbab. Karena setiap hari aku berangkat kerja selama sebulan ini kurang lebihnya itu hampir nggak ada yang pakai jilbab guys. Dan itu kayak aku cuma ngeliat ada satu orang, kayak ada anak baru di deket apartemen sini lah, pokoknya dia pakai jilbab, tapi dia selalu pakai bus, nggak kayak aku selalu pakai sepeda gitu. Dan ini pertama kalinya aku pakai jilbab, pakai sepeda keliling gitu ke 7-Eleven, dan orang-orang tuh pada liatin dengan sebegitu ngeliatnya. Tapi mereka nggak ngomong apapun dan nggak ada rasis apapun, mereka cuma kayak ngeliatin aja gitu dari atas sampai bawah. Mungkin kayak mereka ngeliatnya pertama kali gitu kan, lihat orang pakai jilbab terus pakai topi, jadi kayak mungkin agak sedikit aneh buat mereka, itu apa gitu kan. Pasti mereka pada penasaran kayak gitu, cuman mereka nggak berani ngomongnya guys. Udah aku cuman ke 7-Eleven itu cuma buat top up aja. Terus setelahnya udah aku balik lagi ke Apato. Ya, itu pengalaman pertama aku sih pakai jilbab. Karena emang aku kerja itu nggak pakai jilbab, karena emang dari tradisinya sendiri
tidak mengizinkan untuk memakai jilbab juga, jadi it's okay. Cuman kayak pas liburan dan lain sebagainya, of course aku pakai, ya begitu. Jadi mungkin di area sini tuh kayak jarang banget ngeliat, emang bukan jarang lagi kali ya, emang nggak ada kayaknya ngeliat orang asing terus pakai jilbab gitu. Kayak mereka tuh langsung ngeliatnya kayak otomatis gitu, oh orang asing gitu. Tapi emang ada yang salah satu aku temuin tadi di jalan, dia tuh bolak-balik 2 kali gitu loh, kayak aku sama aku kan pergi sekali, nah itu dia juga pergi bareng itu kan. Nah itu tuh dia tuh ngeliatin aku sambil kayak tersenyum gitu, aku ya senyumin balik dong karena dia ngeliat aku sambil senyum gitu. Ya udah, terus pas aku papasan mau pulang lagi dari 7-Eleven ke arah Pato, dia juga pulang dari tempat dia yang dia tuju tadi, itu ketemu lagi di jalan, terus dia kayak senyum balik lagi gitu kan ke aku. Ya udah aku senyum balik lagi. Terus tadi juga sempat ada yang nyapa juga di bawah Pato, kayaknya emang orang-orang sini tuh ramah-ramah banget guys, kayak nyapa walaupun dia nggak kenal itu siapa. Konnichiwa gitu, tidak aku cium balik, ya konnichiwa gitu kan. Oke guys, itu dulu cerita hari ini. Di lain waktu kita bakal ada cerita lagi kayaknya. Terima kasih buat yang udah dengerin cerita aku. Semoga ada banyak cerita-cerita lucu dan seru yang bisa aku bagiin ke kalian, ataupun pengalaman yang bisa dijadiin pelajaran gitu lah buat kalian. Tapi jangan sih, sebenarnya yang baik-baik aja ya kan pengalamannya. Oke, sampai jumpa di next video. Terima kasih.